Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proses awal masuknya Islam ke Nusantara. Tujuan pembelajaran ini ialah untuk menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara sebagai inspirasi untuk mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang masuk ke Indonesia karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Islamisasi ini mulai berkembang pasca menurunnya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu. Bahkan di masa itu kerajaan-kerajaan Islam mendominasi Nusantara dan menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, berbicara tentang teori masuknya Islam ke Nusantara, ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Cina, dan yang keempat adalah teori Mekah. Nah, bagaimana kita memahami dan mengetahui tentang keempat teori ini? Mari kita simak di pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Vijanapel. Dia beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui jalur kontak para pedagang dan kerajaan Sunda Kasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua adalah teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram, Islam dan Persia yang serupa. Teori yang ketiga adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang di daerah kanton Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang keempat adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuwen. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara,
yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, madhab yang terkenal adalah madhab Syafi'i. Madhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Demikianlah pembelajaran tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah, mengambil hikmah dengan apa yang kita pelajari, sehingga kita punya semangat juang yang tinggi, punya semangat dakwah yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.